Baik, selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait um, rangkuman. Ada ebook yang telah kami rangkum pada chapter 1 sampai dengan 7. Pada kesempatan pertama kali ini saya akan mempresentasikan yang pertama terkait business intelligence atau intelligence business. Jadi apa sih itu? Business intelligence yaitu sekumpulan proses, teknologi, dan alat yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi, kemudian menjadi pengetahuan, dan akhirnya menjadi dasar dalam perencanaan bisnis. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh manajer, baik untuk jangka pendek operasional maupun strategis jangka panjang. Dengan memanfaatkan data historis maupun real-time, Business Intelligence memberikan wawasan yang sebelumnya sulit diakses atau tidak disadari oleh manajemen. Lalu ada komponen-komponen dari Business Intelligence, ada 4. Yang pertama, pengumpulan data dari sumber internal dan eksternal. Yang kedua, yaitu integrasi data, yaitu proses menyatukan data yang berasal dari berbagai sistem agar bisa dianalisis. Yang ketiga, analisis data, di mana data yang sudah rapi digunakan untuk mendapatkan insight. Dan yang terakhir, visualisasi dan pelaporan, yang menghasilkan dashboard atau laporan untuk membantu pengambilan keputusan. Kemudian manfaat yang dapat dirasakan dari implementasi BI itu sangat luas, diantaranya adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja, kemampuan untuk mendeteksi pola dan tren pasar secara dini, serta mendukung inovasi perusahaan. Selain itu, BI juga memperkuat keunggulan kompetitif perusahaan dengan membuat keputusan yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya adalah Decision Support Systems atau DSS. Apa sih itu DSS? Yaitu sistem berbasis komputer yang berperan mendukung proses pengambilan keputusan. DSS menyediakan informasi yang relevan dan alat bantu analisis yang dapat digunakan oleh manajer dalam membuat keputusan. Sistem ini bersifat interaktif dan fleksibel, cocok untuk keputusan yang semi terstruktur atau bahkan tidak terstruktur. DSS menggabungkan data, model, dan antarmuka pengguna yang dirancang khusus untuk analisis keputusan. Peran DSS diantaranya adalah DSS ini merupakan aplikasi penting yang membantu manajer dalam mengevaluasi berbagai alternatif berdasarkan data yang tersedia. Ada beberapa jenis DSS, diantaranya model driven DSS yang fokus pada model analitik, data-driven DSS yang berbasis pada database besar, kemudian ada knowledge-driven DSS yang menggunakan aturan atau pakar, selanjutnya ada document-driven DSS yang fokus pada pencarian dokumen, dan yang terakhir ada communication-driven DSS yang mendukung kolaborasi antar pengguna. Selanjutnya adalah data warehousing. Data warehousing atau gudang data adalah pusat penyimpanan data terintegrasi dari berbagai sumber yang digunakan untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan. Karakteristik utamanya antara lain subject oriented atau fokus pada subjek bisnis tertentu seperti penjualan. Yang kedua ada integrated, yaitu data dari berbagai sumber yang disatukan. Selanjutnya ada time variant atau menyimpan data historis, dan non-volatile atau data tidak mudah diubah. Untuk arsitektur data warehouse mencakup beberapa komponen. Pertama, data sources, yaitu sumber data dari berbagai sistem. Kedua, ada ETL atau yang berfungsi mengekstrak, mentransportasi, dan memuat data. Dan yang ketiga, ada data warehouse, database DW itu sendiri. Dan yang terakhir, front-end tools untuk pelaporan dan analisis. Manfaat DW antara lain adalah memudahkan konsolidasi data dalam skala besar, mendukung pelaporan yang akurat, baik untuk strategi maupun operasional, serta meningkatkan konsistensi dan kualitas data organisasi. Untuk sesi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan chapter 4, Mathematical Models for Decision Making. Model matematika berperan penting dalam proses pengambilan keputusan bisnis yang kompleks.
Dengan menyederhanakan realitas, model ini membantu analisis sistem secara sistematis dan objektif. Model matematika memungkinkan pemangku kebijakan mengambil keputusan berbasis data dan logika. Ada 4 komponen utama. Yang pertama, struktur model matematika, structure of mathematical models. Yang kedua, pengembangan model, development of a model. Yang ketiga, kelas model, classes of model. Yang keempat, catatan dan bacaan tambahan, notes and readings. Komponen yang pertama, structure of mathematical models. Struktur model matematika mencakup variabel keputusan yang merupakan unsur yang dikendalikan oleh pengambil keputusan, misalnya jumlah produksi. Yang kedua, parameter yang merupakan nilai tetap yang menentukan karakteristik sistem, misalnya kapasitas produksi. Yang ketiga, fungsi objektif dan kendala yang merupakan hubungan matematis antara variabel dan parameter untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, jenis model. Jenis model ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, deterministik yang merupakan tanpa ketidakpastian. Yang kedua, stokastik yang merupakan mengandung ketidakpastian. Komponen yang kedua, pengembangan model, development of a model. Pengembangan model dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi tujuan dan masalah utama. Yang kedua, definisikan sistem dan tetapkan asumsi penyederhanaan. Yang ketiga, rancang model berdasarkan hubungan antar variabel dan parameter. Yang keempat, tentukan metode solusi, analitis atau numerik. Yang kelima, validasi model agar hasilnya sesuai dengan kondisi nyata. Yang keenam, implementasikan hasil model sebagai kebijakan nyata. Model yang baik harus sederhana, namun tetap akurat mempresentasikan sistem. Komponen yang ketiga itu adalah kelas model, classes of model. Model matematika diklasifikasikan menjadi yang pertama model deskriptif, yang artinya menggambarkan karakteristik sistem tanpa memberi rekomendasi. Yang kedua, model prediktif yang merupakan meramalkan hasil berdasarkan data historis. Contohnya regresi time series. Yang ketiga, model preskriptif yang merupakan memberi alternatif terbaik dari sejumlah pilihan. Contohnya optimisasi. Berdasarkan tingkat kepastian, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, deterministik, yang artinya parameter diketahui pasti. Yang kedua, stokastik, yang artinya mengandung ketidakpastian atau variabel acak. Komponen yang terakhir adalah catatan dan bacaan tambahan, notes and readings. Mathematical models tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang metode statistik, optimisasi, dan pembelajaran machine learning sangat dianjurkan. Mathematical models memungkinkan pemangku keputusan untuk menganalisis sistem yang kompleks dan mengambil keputusan secara lebih rasional dan akurat. Baiklah, mohon izin Bapak dan teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai chapter 5, mengenai data mining. Definisi data mining ini sendiri ialah sebagai proses sistematis dan proses yang berulang untuk menganalisis dataset besar demi mengekstraksi informasi dan pengetahuan yang berguna dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, adapun tujuan daripada data mining ini sendiri, menemukan pola-pola tersembunyi yang sebelumnya tidak diketahui, yang kemudian dapat digunakan untuk membuat prediksi atau menjelaskan fenomena bisnis tertentu. Adapun model dan metode dalam data mining, terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama ada machine learning dan yang kedua ada statistik multivariat. Nah, yang pertama machine learning sering digunakan dalam konteks kecerdasan buatan dan berfokus pada kemampuan sistem untuk belajar dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Pendekatan ini mencakup algoritma seperti decision trees, neural networks, dan support vector machines. Yang kedua, statistik multivariat, yang berasal dari tradisi statistik klasik dan mencakup teknik-teknik seperti regresi linier, klasifikasi Bayesian, dan analisis diskriminan.
Model modern juga melibatkan statistical learning theory yang berbasis teori probabilitas dan optimasi. Next, perbandingan data mining, statistik klasik, dan OLAP. Dalam praktiknya sendiri, data mining ini berbeda dengan metode lain seperti statistik klasik dan OLAP atau Online Analytical Processing. Statistik klasik biasanya digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya, sementara OLAP digunakan untuk menampilkan dan menyajikan data dengan cara yang fleksibel dan interaktif, namun tetap bersifat eksploratif dan deskriptif. Data mining bersifat lebih aktif dan otomatis karena mampu menemukan pola secara langsung dari data tanpa perlu asumsi awal dan analis. Dengan demikian, data mining memberikan potensi besar untuk menemukan pengetahuan baru yang tersembunyi dalam data. Nah, adapun beberapa aplikasi dari data mining ini, yang pertama ada relational marketing, berupa segmentasi pelanggan, prediksi respons, dan analisis keranjang belanja. Yang kedua, fraud detection atau deteksi kecurangan di industri telekomunikasi, perbankan, dan asuransi. Selanjutnya, ada evaluasi risiko seperti pengajuan pinjaman. Dan next ada text mining dan image recognition, klasifikasi dokumen dan gambar digital. Nah, dataset data mining ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk tabel 2 dimensi. Setiap baris merupakan entitas dan kolom adalah atributnya. Nah, proses data mining. Proses data mining terdiri dari beberapa tahap utama. Yang pertama, definisi tujuan. Kolaborasi antara ahli domain dan analis data penting untuk merumuskan tujuan yang jelas. Yang kedua, pengumpulan dan integrasi data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, dan seringkali harus diintegrasikan. Yang ketiga, analisis eksploratif. Melakukan pembersihan data semantik, mengidentifikasi outlier dan nilai hilang. Seleksi atribut, menghapus atribut tidak relevan, dan menambahkan atribut baru hasil transformasi. Selanjutnya, pengembangan dan validasi model. Data dibagi menjadi training set dan test set. Model dilatih, kemudian diuji akurasinya. Yang keenam ada prediksi dan interpretasi. Model digunakan untuk membuat prediksi atau memahami fenomena. Adapun metodologi analisis dalam data mining. Tugas data mining dikategorikan menjadi prediksi, menentukan nilai variabel masa depan, misalnya prediksi churn, interpretasi, menemukan aturan atau pola yang mudah dipahami, klasifikasi dan asosiasi, mengelompokkan atau menemukan keterkaitan antar atribut, clustering, mengidentifikasi kelompok homogen dalam data tanpa label, deskripsi dan visualisasi, menyajikan data secara ringkas untuk mengungkap pola tersembunyi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan chapter 6 terkait persiapan data. Dalam konteks bisnis intelligence dan pengambilan keputusan berbasis data, proses persiapan data memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa sistem analisis dan model matematika bekerja secara optimal. Data yang digunakan dalam proses analitik harus memiliki kualitas tinggi, yaitu akurat, lengkap, konsisten, dan relevan. Tujuan dari persiapan data adalah menyiapkan data yang bersih, rapi, dan relevan agar hasil analisis bisnis intelligence dan data mining menjadi akurat dan bermanfaat. Teknik persiapan data yang pertama, validasi data, mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki yang pertama, ketidaklengkapan karena kegagalan pencatatan, kerusakan perangkat, atau penghapusan data sebelumnya. Yang kedua, noise dan outlier, yaitu gangguan acak pada nilai atribut numerik dan nilai-nilai ekstrim yang menyimpang dari pola umum. Ketiga, inkonsistensi yang terjadi saat data tidak selaras akibat perbedaan dalam sistem pengkodean, format tanggal, atau satuan ukuran. Solusinya meliputi standarisasi format dan harmonisasi struktur data historis. Yang kedua, transformasi data, yaitu proses merubah skala, distribusi, atau struktur atribut agar lebih sesuai untuk analisis lanjutan.
Tujuan utama transformasi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi model pembelajaran mesin. Yang ketiga, reduksi data. Bertujuan untuk menyederhanakan dataset besar agar proses analisis menjadi lebih efisien tanpa mengorbankan akurasi. 3 pendekatan utama dalam reduksi data adalah yang pertama, sampling, yaitu mengambil sebagian observasi dari dataset penuh dengan cara acak atau terstratifikasi agar tetap representatif. Kedua, seleksi fitur. Yang ketiga, PCA, Principal Component Analysis, yaitu mengubah atribut asli menjadi kombinasi linear baru atau komponen utama yang mencakup sebagian besar informasi dari data asli. Yang terakhir, dikretisasi, yaitu mengubah data numerik menjadi kategori. Misalnya, nilai pengeluaran pelanggan dapat dikelompokkan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Izin Bapak dan teman-teman semua, selanjutnya kita bahas chapter 7, yaitu mengenai eksplorasi data. Eksplorasi data ini bertujuan untuk mengungkap fitur penting dari atribut dalam dataset. Dalam eksplorasi data ini terdapat 3 fase utama, yaitu pertama analisis univariat, analisis bivariat, dan yang ketiga analisis multivariat. Tujuan eksplorasi data ini untuk memilih atribut yang relevan dan mengidentifikasi pola sebelum pemodelan. Selanjutnya, fase yang pertama tadi ada analisis univariat yang berfokus pada atribut tunggal. Ada 3 kategori dalam data analisis ini. Yang pertama, analisis kategorikal yang menggunakan diagram batang atau bar chart untuk melihat frekuensi kategori yang dapat membantu menilai dominasi dan variasi. Yang kedua, analisis numerik yang menggunakan histogram untuk melihat nilai. Dan yang ketiga, ada tendensi sentral dan dispersi yang menggunakan ukuran statistik seperti mean, median, variance, dan deviasi standar yang berguna untuk memahami pusat dan penyebaran data serta mendeteksi pola. Selanjutnya, fase yang kedua ada analisis bivariat yang berfokus pada hubungan antar 2 atribut. Analisis ini menggunakan 3 visualisasi hubungan, antara lain scatter plot yang digunakan untuk melihat hubungan antar 2 atribut numerik. Yang kedua, Loess curve membantu melihat apakah pola hubungan itu linear atau melengkung. Dan yang ketiga ada counter plot yang menggambarkan kepadatan nilai dari 2 atribut. Untuk analisis bivariat ini menggunakan 2 ukuran korelasi yang penting, yaitu kovariansi yang menggambarkan arah hubungan dan koefisien korelasi person yang mengukur kekuatan hubungan linear. Selanjutnya, fase utama yang terakhir ada analisis multivariat yang berfokus pada hubungan kompleks antar banyak atribut. Analisis ini terdiri dari tabel kontingensi yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar atribut kategorikal. Visualisasi multivariat yang menggunakan scatter plot matrix untuk memahami hubungan kompleks antara banyak atribut dan matriks korelasi untuk membantu memilih atribut dan menghindari duplikasi informasi. Sebagai kesimpulan, melalui eksplorasi data yang sistematis, analisa dapat menemukan pola, anomali, serta menentukan atribut yang paling relevan untuk digunakan dalam proses pemodelan dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Oke, demikian persentase mengenai komponen-komponen dalam pengambilan keputusan ini. Dengan memahami setiap komponen ini, kita dapat menggali wawasan penting dalam tiap pengambilan keputusan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sekian dan terima kasih.